成功率定能提升不少。走，有灵元药酒加持。我喜欢你。浅绿，你醒了。好，已无大碍，我继续治疗。北天，麦楼主，就想这么走了。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Supreme Alchemy atau Tantau Cacun yang bakal seru banget nih guys. Wah, di part hari ini kita melihat Peitian membuat sebuah pil khusus untuk menyembuhkan si Meiya. Saking kuatnya pil itu memunculkan bencana surgawi. Kalau sampai membuat langit itu mengamuk, pasti bukan pil biasa ya kan? Kalau melihat part kemarin, kita menyaksikan Peitian menghadapi Iblis Es buat mendapatkan kristal es legendaris. Dia pengen kristal itu buat bahan pemurnian pil sebagai obatnya Meiya. Dengan mudahnya Peitian mengalahkan iblis itu dan semua orang tentu kaget. Gak cuma itu, ternyata dia bertemu dengan Qianlu yang habis bertanding latih melawan Wu Cheng. Tindakannya membuat semua murid di akademi jadi cemburu karena Qianlu nempel banget sama dia guys. Bahaya nih, nanti pada kesel pula. So, maka dari itu, kita masuk ke intro guys ya. Hehehe. Setelah itu, Peitian mengajak Qianlu buat jalan-jalan. Nah, Peitian penasaran kepadanya. Karena dia pernah mendengar, Qianlu itu pengen masuk ke Akademi Xianhu kan? Yes, Qianlu membenarkan hal itu. Malahan dia mengajak Peitian untuk mengantarkannya ke sana nanti. Peitian langsung menolak. Dia harus pergi ke daerah api timur terlebih dahulu. Qianlu kaget. Tempat itu kan berbahaya banget ya. Tapi Qianlu juga nggak mau menyerah guys. Dia mengajak Peitian untuk mengikutinya ke suatu tempat. Ternyata Qianlu mengajak Peitian ke sebuah penginapan yang dikhususkan untuk menjual anggur Lingyuan. Wah, gawat nih. Yang namanya anggur itu bisa bikin pusing guys. Hehe. Peitian kaget dong. Apa yang mau dilakukan sama Qianlu? Tujuan Qianlu pengen memberikan dia anggur obat Lingyuan buat Peitian. Daerah api timur itu katanya wilayah yang berbahaya kan? Jadi minimal Peitian harus memiliki persiapan yang bagus. Nah, dari situlah Peitian setuju. Senang dia guys segera masuk ke dalam. Karena ternyata anggur obat Lingyuan yang mau dikasih itu justru bagus buat peningkatan kekuatan. Kalau kekuatan meningkat, ya otomatis semakin mudah dong untuk menyembuhkan si Meiya nanti. 成功率定能提升不少。走，有灵元药酒加持。 Sesampainya mereka ke penginapan, Peitian disajikan beberapa makanan dan juga anggur obat Lingyuan, membuat Peitian kaget. Aura yang dikeluarkan oleh anggur ini cukup hebat nih. Qianlu menyuruhnya segera minum karena jika anggur ini dibiarkan terlalu lama, efek kekuatannya akan menghilang. Mereka pun bersulang dan menikmati anggur obat Lingyuan bersama-sama sambil ngobrol di tengah malam guys. Setelah meminumnya, Peitian merasakan aura yang kuat yang ada di dalam anggur itu mulai menyebar ke dalam tubuh. Singkat cerita, karena asyik mengobrol bersama, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Yang namanya anggur, walaupun dia adalah sebuah obat, itu pasti memiliki ya alkoholnya gitu guys. Qianlu udah kelihatan nih, mulai mabuk dia nih. Hehehe. Qianlu mengatakan dia iri kepada Ranxi, yaitu tunangannya Peitian. Soalnya kalau menjadi tunangannya Peitian, pasti akan lebih mudah untuk mendekati dia. Wah, kalau orang mabuk biasanya jujur kan? Berarti si Qianlu ini jujur nih. Peitian yang melihat dia sudah mabuk, tapi Qianlu terus mengelak. Dia sok-sokan kuat dan mengatakan dirinya tidak mabuk, walaupun kelihatan oleng. Tidak cuma itu, Qianlu secara tidak malu mengatakan kalau dia suka sama Peitian. Pada akhirnya dia pun jatuh tertidur setelah mengatakan rahasianya guys. Aduh, ini sering terjadi-jadi juga nih di kota-kota besar.
Pei Tian tidak tinggal diam menggendong Qianlu ke tempat tidur untuk mengistirahatkannya. Sementara dia kembali duduk dan terus menikmati anggur obat Ling Yuan. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, anggur obat Ling Yuan sudah habis dan Pei Tian tertidur di kursi. Ini mah bukan buat meningkatin kekuatan, melainkan doyan dia guys, doyan minum. Di pagi harinya, Qianlu yang masih pusing, dia bangun. Dia melihat Pei Tian yang tertidur di kursi, membuat Qianlu senang dong. Mampiri Pei Tian melihatnya dari dekat. Dia ingin mencium Pei Tian guys, tapi ragu-ragu. Berfikir enggak ada lagi kesempatan di lain kali. Pada akhirnya pun dia cium dong. Namun apa yang terjadi, Pei Tian langsung bangun dari tidurnya. Qianlu jadi malu-malu. Tapi sayangnya Pei Tian tidak sadar kalau dirinya udah dicium guys. Dia menyapa Qianlu yang baru bangun dan menanyakan keadaannya semalam. 钱律，你醒了？ Karena terlalu banyak minum, Pei Tian sampai lupa apa yang sudah terjadi. Apalagi sebenarnya tadi malam rencananya dia pengen kasih Qianlu hadiah. Hadiahnya adalah sebuah suling giok kaca guys. Suling ini rumornya mengatakan jauh lebih kuat daripada suling Qianlu yang dia miliki sekarang. Itu akan membuat dia menjadi tambah kuat juga. Qianlu senang, tapi dia juga penasaran apa alasan Pei Tian sangat baik kepada dia. Sebelum Pei Tian menjawab, secara tiba-tiba dia mendapatkan pesan darurat dari si kakak. Ternyata sekarang tubuhnya Meia itu bertambah buruk guys, karena penyakitnya kambuh kembali. Pei Tian menerima pesan tersebut pun langsung berpamitan kepada Qianlu ada sesuatu yang penting. Pada akhirnya dia bergegas pergi dari sana. Kita pergi ke tempatnya Meia yang teriak kesakitan di tempat tidur. Dia ditemani oleh kakaknya Pei Tian yang kelihatan panik. Ternyata di sana juga ada ayahnya Pei Tian yang panik juga guys. Pei Tian pun datang. Si ayah yang panik banget menghampirinya melaporkan penyakit Meia itu tiap hari sudah kambuh. Dia menyuruh Pei Tian melakukan sesuatu, karena kalau dibiarkan terus, kemungkinan Meia gak bakal bisa selamat. Pei Tian mengecek kondisinya guys. Karena udah gak ada waktu lagi dan karena dirinya sudah mengumpulkan banyak bahan, dia segera keluar dan memurnikan obat pil. Sesampainya keluar, tanpa banyak waktu dia keluarkan tungku, membuat si ayah dan penjaganya tertarik untuk melihat aksi pemurnian pilnya Pei Tian. Pei Tian memasukkan bahan-bahan obat yang diperlukan dan memulai pemurniannya guys. Awalnya tungku itu kelihatan tidak ingin berhasil karena Pei Tian sedikit panik. Apalagi dia tuh kelihatan dikejar-kejar waktu gitu, harus memberikan pil ini secepatnya kepada Meia. Di lain sisi, Meia terus kesakitan dan ditemani oleh kakaknya Pei Tian di dalam. Untungnya Pei Tian tidak mau menyerah. Berkonsentrasi menerus mencoba pemurnian pil itu secepatnya. Gak lama dari itu, tungkunya mulai mengeluarkan aura yang sangat kuat ke sekitar guys. Itu pertanda sepertinya mau berhasil nih. Saking kuatnya aura tunggu itu, membuat langit bergemuruh dan menandakan ingin terjadi bencana surgawi. Jelas si ayah menjadi panik dong. Kalau dibiarkan maka kemungkinan Pei Tian akan terluka parah. Tapi di satu sisi dia bersama sang penjaga juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bencana surgawi itu nggak boleh ada yang ganggu guys. Pei Tian membentuk pelindung, menyerap kekuatan petir dari bencana itu. Kekuatan petir itu digunakan untuk mempercepat proses pemurnian pil. Si ayah langsung bangga dong. Dan akhirnya gak lama dari itu, Pei Tian berhasil membuat pilnya dan bencana surgawi pun menghilang guys. Tanpa basa-basi, Pei Tian menghampiri Meia, memaksanya untuk meminum pil yang sudah dia buat ini. Dan gak lama dari itu, yang tadinya tubuh Meia merasakan sakit, sekarang dia itu udah gak sakit lagi dan malah jatuh tertidur pulas. Ini juga merupakan proses pengobatan sementaranya Pei Tian. Setelah ini dia bakal melanjutkan proses agar Meia bisa sembuh total. 已无大碍，我继续治疗片。 北天，
麦楼主怎么样？ Alhasil setelah itu, Pei Tian menggunakan kekuatannya langsung mencoba menyembuhkan Meia. Namun di tengah kesibukannya, tiba-tiba Pei Tian mendengar adanya sebuah teriakan dari sang ayah. Karena penasaran, Pei Tian menghampirinya dan melihat apa yang terjadi. Ternyata dua orang dari sekte Zetian yang datang ke kediamannya, guys. Mereka mengancam si ayah dan sang kakak dan tentu membuat mereka takut. Alhasil Pei Tian muncul untuk menghentikan mereka. Wadidaw, ini mah bakal terjadi pertempuran lagi nih mah guys. Kira-kira sekte Zetian itu sekuat apa ya? Penasaran kan? Lagi santai-santai bikin pil, ada aja yang ganggu nih. 就想这么走了？ 你苏家高攀得起的。 Kita lihat di part 121 yang akan rilis lagi nanti. Nah, spoiler dikit ya guys. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian berhasil menyembuhkan Meia dan dia pun juga ikutan sembuh total. Tapi Meia masih kelihatan sedih karena dia sekarang udah gak bisa kultivasi ataupun berlatih gara-gara kan kemarin dihancurkan sama si musuh. Pei Tian tenangkan dia, berjanji akan membantunya membuatkan pondasinya lagi. Dengan begitu, dia bisa kultivasi dan meningkatkan kekuatan lagi guys. Meia pun senang. Kira-kira apa yang terjadi dengan kedua orang tadi ya? Orang dari sekte Zetian yang datang ke kediamannya. Kita tunggu lagi di part 121 Supreme Alchemy atau Tantau Zejun. Tunggu di hari biasa ya guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.